Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue kering buat di hari raya. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk aja tanpa cetakan langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lumer. Dan untuk satu adonan kue ini menghasilkan dua macam kue kering yang super enak banget. Cocok buat teman-teman sajikan di hari raya nanti ataupun dibikin buat ide jualan. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin isian selai kurma dulu. Siapkan 250 gram kurma yang sudah dibuang bijinya, ini berat bersih ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan loyang, masukkan kurma, kemudian langsung aja kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Untuk apinya kita gunakan api sedang, kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, kurmanya ini udah lembut atau udah empuk. Selanjutnya kita angkat ya. Sekarang kita siapkan wadah, pindahkan kurma yang kita kukus tadi. Kemudian langsung aja kurmanya ini kita haluskan dengan cara ditekan-tekan. Di sini saya gunakan sendok garpu. Ini kita nekannya sebentar aja ya teman-teman, karena kurmanya ini udah lembut atau udah empuk. Nah, kelihatan hasilnya seperti ini ya. Kalau udah kita haluskan, hasilnya cantik banget. Langsung aja kita masukkan 1 sendok makan. Margarin ini opsional, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian kita aduk-aduk hingga margarinnya tercampur rata. Di tahap ini teman-teman, saat kita masukkan margarinnya, kondisi kurmanya itu masih hangat ya. Jadi biar margarinnya itu benar-benar tercampur rata dan mudah larut. Oke, untuk selai kurmanya udah jadi. Selanjutnya langsung aja kita bulat-bulatkan. Di sini saya siapkan sendok takar yang ukuran 1 mili. Kita ambil selai kurmanya. Langsung aja kita pulung hingga selainya ini bulat ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil selainya pasti bisa ya. Nah, kelihatan hasilnya mulus, bulat seperti ini. Lanjut kita ambil lagi selai kurmanya, kemudian kita bulatkan ya. Nah, menurutku teman-teman, selai kurma yang ini rasanya enak banget, ada rasa asin gurihnya, dan recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Nah, ini setelah kita bulatkan, hasilnya seperti ini. Oke, untuk selai kurmanya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 1 bungkus atau 200 gram margarin, boleh diganti dengan butter, jadi sesuai selera. Selanjutnya siapkan 75 gram gula halus. Ini saya dapat dari gula pasir yang di blender hingga halus. Oke teman-teman, kedua bahannya ini kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman bisa mengaduknya menggunakan sendok garpu ya. Jadi kita ngaduknya sebentar aja, kurang lebih 1 menit hingga adonannya tercampur rata dan lembut. Kelihatan setelah 1 menit kita aduk-aduk, adonannya ini lembut, halus seperti ini, tercampur rata. Oke, udah cukup. Selanjutnya kita siapkan 2 butir kuning telur, masukkan ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga kuning telurnya benar-benar tercampur rata. Untuk aduk kuning telurnya juga sebentar ya teman-teman, kita ngaduknya. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 27 gram atau 1 bungkus susu bubuk. Di sini saya gunakan merek Denko. Masukkan 50 gram tepung maizena. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu pro rendah. Untuk mereknya saya pakai kunci biru. Untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Jadi di tahap ini teman-teman, untuk tepung terigunya jangan dimasukkan semua ya. Sebaiknya bertahap seperti ini biar kita mudah untuk mengaduknya. Dan kalaupun dimasukkan semua, takutnya nanti adonannya menjadi keras. Untuk tepung terigunya sudah saya masukkan semua ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita bikin nastar kurma, kemudian langsung aja kita ambil adonan. Jadi kita bentuk nastarnya biar hasilnya sama, kita gunakan sendok takar.
lalu kita pipihkan. Setelah adonan dipipihkan, langsung aja kita masukkan selai kurmanya, kemudian kita tutup adonan. Kita tutup benar-benar rapat ya teman-teman, biar selai kurmanya nggak keluar. Kemudian kita pulung atau kita bulatkan hingga mulus. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai ya. Nah, hasilnya seperti ini, mulus banget. Lanjut kita ambil lagi adonan 1 sendok takar seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Masukkan selai kurmanya, kemudian kita tutup adonan, lalu kita bulatkan lagi. Untuk videonya teman-teman saya contohkan 2 aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil videonya ini pasti bisa. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik dan mulus ya. Kemudian kita tata di loyang. Untuk loyangnya ini tidak saya oles dengan apapun karena loyang yang saya pakai ini tidak lengket. Nah, ini kita taruh semua yang sudah kita pulung atau kita bulatkan. Untuk nastar kurmanya udah siap ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk di adonan kedua, kita masukkan pasta coklat secukupnya atau boleh diganti dengan coklat bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk, kita ngaduknya pelan-pelan aja ya. Di sini saya gunakan tangan supaya lebih cepat tercampur rata warna coklatnya. Adonan coklatnya sudah tercampur rata teman-teman, hasilnya seperti ini. Selanjutnya siap dibentuk ya. Untuk isiannya saya udah siapkan, di sini saya gunakan wafer selamat seperti ini ya. Oke, sekarang kita siapkan alas kerja, lalu kita siapkan juga plastik biasa ya. Ini saya gunakan plastik gula. Lanjut kita ambil adonan coklat secukupnya, lalu kita taruh di bagian tengah plastik seperti ini, kemudian kita tekan adonan. Plastiknya kita tutup, kemudian kita gilas. Di sini saya gunakan rolling pin, teman-teman bisa juga gunakan botol ya atau gelas. Kita gilas adonan hingga agak tipis. Nah, untuk videonya teman-teman lihat aja hingga selesai ya. Setelah adonan coklatnya kita gilas, hasilnya seperti ini. Kita buka plastiknya. Kemudian kita taruh wafer selamatnya. Untuk caranya seperti ini, sambil kita tekan supaya wafernya menempel dengan adonan. Adonan kita tutup sambil kita rapikan seperti ini teman-teman. Buka lagi plastiknya. Kemudian untuk bagian pinggir adonan kita ambil ya, supaya hasilnya lebih rapi. Untuk bagian pinggir kiri kanannya juga kita rapikan atau kita ambil ya. Kemudian langsung aja kita potong. Untuk pisaunya di tahap ini gunakan pisau yang agak tajam supaya wafernya itu nggak hancur saat kita potong. Di tahap ini ya teman-teman, untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Di sini saya potong menjadi 6 bagian. Lalu kita ambil, kita taruh di loyang ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan hasilnya cantik ya. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin cookies coklat yang satu ini dijamin resepnya anti gagal. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Setelah kita bentuk semua, lalu kita tata di loyang. Oke, semua cookiesnya udah siap ya teman-teman. Lanjut kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Untuk panggangan yang pertama ini kita panggang di bagian rak tengah. Untuk suhu ovenku saya gunakan 130 derajat. Api atas bawah ini kita panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit, nastarnya ini udah setengah matang ya. Selanjutnya kita angkat. Kita keluarkan dulu dari oven. Kemudian kita biarkan dulu nastarnya di suhu ruang atau kita angin-anginkan dulu hingga dingin. Lanjut kita panggang cookies coklatnya. Oven sudah dipanaskan ya selama 10 menit. Untuk cookies coklatnya kita panggang di bagian rak bawah. Untuk suhunya kita gunakan 130 derajat. Api atas bawah ini kita panggang selama 10 menit atau setengah matang aja.
Setelah 10 menit kita panggang, nah cookies coklatnya ini udah setengah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang atau kita angin-anginkan dulu cookiesnya hingga dingin. Selanjutnya kita bikin olesan. Di sini saya udah siapkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita masukkan 2 sendok teh minyak goreng, untuk mereknya bebas aja ya. Masukkan 1 sendok teh susu kental manis putih. Masukkan sedikit warna kuning tua. Ini nanti biar hasilnya cantik, warnanya tidak pucat. Kemudian kita aduk-aduk ya. Di sini kita kocok lepas aja hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, oke, untuk olesannya udah siap digunakan. Sekarang kita beralih ke nastar yang udah dingin. Nah, ini langsung aja kita oles. Kita oles yang pertama hingga rata ya teman-teman. Di tahap ini penting banget, gunakan kuas yang bulunya halus supaya olesan nastar itu cantik, tidak melebar. Nah, gimana mudah kan bikin kue nastar selai kurma yang satu ini? Resepnya beneran anti gagal dan cocok ya buat teman-teman sajikan di hari raya nanti. Kalau teman-teman punya stok kurma di rumah banyak, yuk kita bikin kue kering yang satu ini, dijamin deh bikin lagi. Setelah olesan nastar yang pertama udah semua, nah ini kita biarkan dulu sekitar 2 menit di suhu ruang hingga permukaannya sedikit kering. Setelah 2 menit lanjut kita oles lagi nastar olesan yang kedua. Nah, tujuan seperti ini teman-teman, kita oles 2 kali biar nastarnya itu kinclong, nggak retak dan hasilnya mulus ya. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, resep nastar selai kurma yang satu ini favorit banget buat di rumahku karena seriusan bikinnya super gampang banget ya, anti gagal dan rasanya dijamin super enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah nastar kurmanya kita oles, nah hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya juga kita oles cookies coklat, ini udah dingin. Untuk toppingnya di sini saya udah siapkan olesan kuning telur dan wijen secukupnya. Kita oles di atas cookies coklatnya seperti ini teman-teman, pelan-pelan aja hingga rata. Untuk cookies coklatnya ini kita oles 1 kali aja ya teman-teman. Setelah cookies coklatnya kita oles dengan kuning telur seperti ini, kemudian kita tambahkan topping. Di sini saya gunakan wijen ya. Untuk toppingnya ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, atau boleh juga toppingnya ini diganti dengan keju jadi sesuai selera. Nah, ini udah siap, lanjut kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Untuk yang pertama kita panggang, nastar kurma kita taruh di bagian rak bawah. Untuk suhunya tetap kita gunakan 130 derajat, api atas bawah kita panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit kita panggang, nastar kurmanya udah matang, untuk bagian bawahnya udah kuning kecoklatan. Oke, kita angkat ya. Lanjut di cookies kedua, ini kita panggang juga di bagian rak bawah. Untuk suhunya sama, kita gunakan 130 derajat. Api atas bawah kita panggang selama 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit, cookies coklatnya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari oven. Nah, jadi untuk lamanya pemanggangan kue kering disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke deh teman-teman, setelah kuenya matang semua, nah untuk hasilnya seperti ini ya. Hasil cookiesnya beneran cantik banget ya. Kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin baru disimpan ke toples. Nah ini teman-teman, kue kering nastar kurma dan cookies wafernya udah dingin ya. Sekarang kita cobain dulu. Yang pertama kita cobain nastar kurmanya. Kelihatan hasilnya cantik banget, kinclong, tidak retak sama sekali ya, dan matangnya benar-benar merata. Untuk tekstur nastar kurmanya ini lembut dan lumer. Kelihatan untuk isinya ini beneran teman-teman bagus banget hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Nastar kurmanya lembut, lumer,
Selai kurmanya itu berasa, enak banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, lanjut. Kita ke cookies yang kedua, cookies wafer coklat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Matangnya juga benar-benar merata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, renyah, cocok banget ya. Kedua macam kue ini buat isi toples di hari raya nanti buat teman-teman di rumah. Oke, sekian dulu videonya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.